Now come look at this. Membuat tidurku tak nyenyak, dia membuat makan pun tak enak. Bohong. Eits, tunggu dulu. Isi dah. Gas. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu. Topi tebal punya si Mayang. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Sekarang giliran Bapak dosen. Kenalin nih. Bapak dosen Pancasila Senggol Dong Slepat. Oke, cukup jejenya. Sekarang waktunya serius. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Kenapa kami mengambil tema ini sebagai pemenuhan tugas UAS Pancasila? Hal ini menuntut khalayak pembaca untuk lebih proaktif melindungi diri dari efek media, terutama perlindungan. Karena maraknya pemberitaan pelecehan seksual saat ini menunjukkan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual semakin meningkat pesat. Kenapa mahasiswa harus cerdas paham apa itu kekerasan seksual? Salah satunya yaitu karena maraknya pelecehan seksual di era sekarang. Menurut Komnas Perempuan, pada Januari sampai dengan November 2022 tahun lalu, telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Begitu banyak dampak negatif dari kekerasan seksual itu sendiri. Dan kekerasan seksual juga dapat merusak mental bagi anak ataupun remaja. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau non-fisik yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dibagi menjadi 4, yaitu kekerasan verbal atau yang melibatkan emosional, dan non-fisik, yaitu pernyataan atau gerak tubuh yang tidak patut ditunjukkan terhadap seseorang. Yang ketiga yaitu kekerasan fisik, tindakan yang termasuk pelecehan seksual seperti catcalling, main mata, atau sentuhan bagian tubuh seseorang. Dan yang terakhir adalah kekerasan seksual secara daring atau TIK, tindakan atau perilaku sosial oleh orang lain yang dilakukan tanpa konsen atau persetujuan kita. Adapun sebagai mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa diharapkan mampu membawa perubahan yang baik untuk masyarakat dan negaranya. Mahasiswa di sini tidak hanya berperan sebagai seseorang yang sedang menuntut ilmu akademik di suatu perguruan tinggi, namun mahasiswa juga harus berperan dalam membantu mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi para korban pelecehan seksual. Berikut adalah cara kita menghadapi kekerasan seksual jika terjadi pada diri atau lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu banyak kasus yang tidak terungkap. Tentunya ini menjadi PR bagi kita semua. Akhirnya undang-undang yang bersifat lex specialis diharapkan mampu menyediakan landasan hukum material dan formil sekaligus, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Sebelum aku tutup, izin JJ dulu Besti. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang